Menanggapi laporan warga yang resah akan maraknya praktik prostitusi di Jalan Anggrek, Pangkajene, tim Resmob Polres Pangkep menggerebek sebuah kos-kosan. Dari lokasi, polisi mengamankan para mucikari yang menggunakan aplikasi untuk menawarkan perempuan kepada pelanggan. Tarif untuk sekali kencan bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000. Keempat mucikari dan 3 pekerja seks komersil dibawa ke Mapolres Pangkep untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyelidiki modus operandi hingga jaringan prostitusi online yang ada di Kabupaten Pangkep. Untuk malam ini yang kami berhasil amankan terdapat 4 mucikari. Untuk perannya yang mucikari itu menggunakan aplikasi untuk menjual kepada pelanggan-pelanggan. Sementara itu, seorang suami berinisial TK tega menjual istrinya untuk praktik penyimpangan seksual di Mojokerto, Jawa Timur. Tersangka menjual istrinya di media sosial dengan tarif Rp1,5 juta. Sikap tak terpuji ini sudah dilakukan TK sebanyak 5 kali, yakni di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Selain kena fantasi, tersangka mengaku dirinya terdesak kebutuhan ekonomi karena selama ini pekerjaan sebagai kuli bangunan tidak mencukupi. Selama setahun terakhir, tersangka juga membutuhkan biaya untuk berobat karena mengalami sakit liver. Dengan syarat uang muka dibayar dulu Rp150.000 dengan maksud untuk biaya ongkos transportasi. Kemudian sisanya akan diberikan setelah tersangka ketemu dengan saksi AB. Tersangka dijerat dengan pasal tindak perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan Kota Mojokerto, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dijadikan sarang bermain judi online, 4 lokasi warnet di Kota Medan, Sumatera Utara digerebek petugas Satreskrim Polrestabes Medan. 7 orang yang terlibat kini resmi ditahan di Polrestabes Medan. Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan menggerebek 4 lokasi warnet di Kota Medan, Sumatera Utara yang dijadikan sarang bermain judi online. Setiba di lokasi, petugas langsung memeriksa sejumlah komputer pengunjung warnet dan berhasil mendapatkan sejumlah situs judi online yang dimainkan oleh pengunjung warnet. Dalam modusnya, pengelola warnet memudahkan para pemain judi online untuk bisa langsung mengisikan saldo agar dengan mudah dapat bermain judi online. Penggerebekan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan warnet yang beroperasi selama 24 jam dan tidak pernah tutup. Dari keempat TKP atau 4 lokasi tersebut, yang 2 adalah berupa warnet yang dia menyediakan sarana untuk bermain perjudian secara online, baik menggunakan fasilitas atau websitenya ada Domino Island, ada mega388.com, dan ada beberapa situs perjudian yang lain. Dari 4 lokasi yang digerebek, petugas juga mengamankan operator warnet yang bertugas mengisi saldo. 7 orang beserta sejumlah barang bukti berupa monitor dan CPU komputer diamankan di Satreskrim Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahan melaporkan. Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya membeberkan peran 3 orang tersangka yang terlibat kasus perjudian online di lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Sejauh ini, pemirsa, polisi telah menetapkan 15 orang tersangka, 12 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Ironi memang ketika tangan pelindung justru mencari keuntungan di kolam keruh tempat dia bertugas, jadi potret bisnis judi online bisa tumbuh subur di negeri ini. Pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital yang semestinya jadi garda terdepan pembuat barikade justru menjadi penyedia jasa aman buat pebisnis nakal. Terbukti dari 15 tersangka yang ditetapkan tersangka oleh Subdit Jatanras di Reskrimum Polda Metro Jaya, 12 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ke-12 orang ini seakan takluk disetir 3 tersangka lain yang merupakan warga sipil yang berperan sebagai tim penentu situs judi online milik bandar yang bersedia menyetorkan sejumlah uang untuk tidak diblokir.
Faktanya, tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online, dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Kondisi ini seakan mencederai kepercayaan publik yang mengharapkan perlindungan, namun justru mendapat terjebak jaring kerugian yang menjerat banyak orang. Cukup disayangkan ya, karena pemerintah langsung, maksudnya staf langsung dari pemerintah malah terlibat di yang harusnya melindungi kita, dari dalamnya yang melindungi. Jadi cukup disayangkan banget buatku dan cukup mengecewakan ya. Agak susah ya, karena yang terlibat orang-orang dalam ternyata gitu. Kalaupun mau diberantas pun sebenarnya ya gak bisa gitu, karena yang terlibat ya orang-orang dalam. Terkuaknya kasus pegawai dan staf ahli dalam benda kusut jerat uang panas judi online jadi tantangan berat yang harus dihadapi pemerintah. Karena bukan tidak mungkin jika salah dalam bertindak, indeks kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan kian tenggelam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.